Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab tugas satu dari mata kuliah Enterprise Resource Planning kelas R04. Nah, di sini yang pertama itu pertanyaannya, aduh, eh buatlah ringkasan mengenai istilah-istilah di bawah ini ya. Nah, terus dikasih referensi dari jurnal wajib. Yang pertama itu ada transaction transaction processing system atau TPS. Nah, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system ini ya, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama ya dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Jadi tempat TPS ini pengumpulan data jadi satu ya dalam setiap organisasi, misalnya organisasi pramuka. Nah, dia ngumpulin datanya di satu tempat itu, seperti itu. Nah, sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Nah, dan juga sistem pengolah transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan ya. Nah, tugas utama TPS ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data uh, dan juga untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi ya. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau juga kebutuhan sistem informasi eksekutif. Nah, untuk karakteristik TPS sendiri ya, yang pertama jumlah datanya yang diproses itu sangat besar. Terus sumber data umumnya internal dan keluaran terutama ya dimaksudkan untuk pihak internal ya. Lalu yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur dan hari dan contohnya kayak misalnya harian, mingguan atau sebagainya, bulanan gitu deh. Nah, terus ada kapasitas penyimpanan yang besar. Terus kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Dan yang terakhir itu umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Nah, untuk tujuan TPS ini sendiri ya, untuk mencatat transaksi yang terjadi ya, lalu mempercepat proses yang terjadi di dalam waktu perusahaan tersebut. Lalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan juga terakhir meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan ya. Lanjut, yang kedua ada Material Requirement Planning atau MRP. Nah, MRP ini sendiri adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan ya untuk memproduksi sebuah barang. Nah, umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur ya. Sistem ini juga dibuat untuk menjawab tiga pertanyaan, yakni barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang tersebut yang dibutuhkan, kapan barang tersebut dibutuhkan, seperti itu. Nah, biasanya sistem MRP ini membutuhkan bantuan software komputer ya untuk mengotomatiskan ya proses produksi di perusahaan manufaktur, seperti contoh aplikasinya software manufaktur. Nah, perusahaan juga menggunakan ya sistem ini untuk mengestimasi dengan tepat berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan saat produksi dan menjadwalkan pengirimannya, seperti itu ya untuk MRP. Nah, untuk cara kerja MRP ini sendiri ya, sistem ini mengambil informasi ya dari Bill of Materials atau daftar semua bahan baku yang digunakan, apa namanya, subassemblies dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi
sebuah barang ya, lengkap dengan jumlahnya ya. Jadi kayak kayak misalnya kita ke material nih. Nah, kita minta bondnya. Misalnya beli paralon 1 meter. Nah, itu dicatat, ada harganya seperti itulah kurang lebih contohnya. Nah, selain itu, MRP juga memanfaatkan data inventory ya, dan jadwal yang produksi utamanya menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan saat produksi berjalan. Nah, metode ini efektif juga untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur ya, seperti manufaktur diskrit, contohnya pabrik mobil, perkakas atau sejenisnya ya, dan manufaktur proses atau pabrik makanan ya, untuk manufaktur proses, pabrik makanan atau pabrik minuman, pabrik kimia dan lainnya. Nah, ini alasannya mengapa metode ini diadaptasi ya oleh banyak perusahaan, karena manufaktur ini sudah dipakai di berbagai belahan dunia. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Material Requirement Planning ini atau MRP ini adalah sebuah metode yang efektif untuk menggenjot atau menaikkan produktivitas perusahaan manufaktur ya, dalam perkembangannya dari tahun 1964. Sistem ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan ya, untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Kayak misalnya bukan bengkel, produksi Honda kayak motor, mobil dan lain-lain sebagainya ya, banyak ya. Sampai dengan saat ini MRP tetap menjadi bagian penting ya dari perusahaan manufaktur ya. Nah, perkembangannya juga menjadi sistem ERP ini menjadikan metode ini cocok untuk berbagai sektor industri di dunia ya, karena dia lebih fungsional. Nah, lanjut yang ketiga, ada sistem informasi area fungsional. Nah, untuk sistem informasi berdasarkan area fungsional ini adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan ya, bagi orang yang berada pada bagian tertentu ya dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain ya. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi dan sebagainya. Lanjut ke 4, Electronic Data Interchange atau ADI. Definisi Electronic Data Interchange atau ADI, atau bisa kalau orang Indonesia EDI, atau kalau bahasa lainnya itu pertukaran data elektronik. Nah, itu pertukaran data elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis ya, atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Contohnya kayak misalnya Honda dengan Suzuki. Nah, dia saling bertukar data bisnis ya. Makanya banyak kayak mobil-mobil itu yang hampir mirip. Uh, Hampir mirip lah pokoknya. Hampir mirip bentuk dari bodinya, dari mesinnya. Nah, itu mereka saling bertukar data bisnis ya. Nah, telah banyak industri dan organisasi yang memanfaatkan teknologi ADI atau EDI ini agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi ya. Nah, untuk tujuan ADI ini atau EDI, yaitu membantu para pelaku bisnis ya untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat ya, secara akurat ya. Nah, terhindar dari kesalahan juga dalam penanganan berkas dan penyelesaian yang cepat secara efisien. Seperti itu. Lalu yang kedua, terakhir, memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal.
seperti itu. Lalu untuk manfaat ADI ini atau AD, penggunaan AD ini dalam dunia bisnis masih sangat kecil ya guys ya. Padahal pemakaian AD ini atau ADI dalam transaksi bisnis sangat membantu kecepatan ya untuk dalam transaksinya ya. Nah, berikut serangkaian manfaat yang diperoleh dalam pemakaian ADI atau AD ini. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan ya. Ya, layanan perusahaan. Lalu yang kedua, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir itu memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja perusahaan. Mungkin itu saja ya dari 4 pertanyaan tersebut yang bisa saya jawab. Lalu yang kedua tugas satu yang kedua ini suruh lampirkan jurnal referensi kalian ya. Untuk referensi saya cantumkan di deskripsi atau saya taruh di Word bersama dengan linknya. Ya, udah. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.